shareholder sama manajemen. Nah, manajemen ini yang mengambil keputusan dari corporate action dari perusahaan. Nah, terus apa sih penyebab likuidasi dari perseroan? Jadi penyebab likuidasi perseroan itu ada dua. Yang pertama ini equity insolvent. Equity insolvent ini jadi suatu kondisi di mana perusahaan tidak dapat membayar liability yang jatuh tempo atau liabilitasnya itu lebih dari kas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi di sini liability lebih dari aset, liability dari kas ya. Nggak bisa bayar utang yang jatuh tempo. Nah, yang kedua ada bankruptcy insolvent. Bankruptcy insolvent ini suatu kondisi di mana perusahaan itu mengalami kerugian secara terus-menerus. Nah, jadi RE-nya itu negatif. Ini RE negatif. Ketika RE-nya negatif, terus artinya di sini liabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kayak gitu. Ini bankruptcy insolvent. Nah, dari situ gara-gara ada equity insolvent atau bankruptcy insolvent, adanya tuntutan dari kreditor untuk menagih kewajiban yang harus dibayar oleh si perusahaan. Nah, karena si perusahaan nggak bisa bayar, si kreditor ini berhak atas melakukan gugatan ke pengadilan karena si perusahaan tidak dapat membayar. Nah, atas gugatan tersebut nanti ada putusan hakim di sini. Putusan hakim. Nah, putusan hakim ini ada dua. Yang pertama, perusahaan dinyatakan pailit. Dinyatakan pailit ini berarti perusahaan itu mau dilikuidasi karena dia nggak bisa bayar kewajiban yang harus dibayar kepada kreditor. Kreditor ini maksudnya yang ngutangin ke perusahaan. Terus yang kedua, di sini perusahaan tidak dinyatakan pailit. Nah, tidak dinyatakan pailit ini nanti kita bahas di materi yang berikutnya ya. Organisasi ini namanya. Nah, yang kita bahas itu ini, nomor 3A. Terus gambaran umumnya, gambaran umum dari likuidasi perseroan tuh kayak gini. Likuidasi perseroan. Jadi yang pertama, si kreditor mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, terus pengadilan memutuskan bahwa perusahaan itu dinyatakan pailit. Berarti di sini perusahaan yang pertama dinyatakan pailit. Ketika perusahaan sudah dinyatakan pailit, langkah berikutnya hakim menunjuk kurator untuk pokoknya melaksanakan kewajiban terkait dengan likuidasi. Itu. Pihak ketiga untuk membantu perusahaan melaksanakan likuidasi. Itu kurator. Nah, terus setelah hakim menunjuk kurator, di sini menyerahkan aset perusahaan dari manajemen ke kurator. Itu. Karena bakal dilikuidasi oleh kurator. Nah, terus yang berikutnya, setelah menyerahkan aset ke kurator, habis itu penyelesaian kewajiban. Dan yang terakhir, perusahaan diselesai dilikuidasi. Pokoknya perusahaan bubar. Itu gambaran dari likuidasi perseroan. Dimulai dari perusahaan dinyatakan pailit, terus setelah dinyatakan pailit, hakim menunjuk kurator. Setelah udah ada kuratornya, perusahaan wajib menyerahkan aset perusahaan dari manajemen ke kurator. Nah, dari aset tersebut nanti untuk melakukan penyelesaian kewajiban yang digugat oleh kreditor. Penyelesaian kewajiban. Terus setelah selesai, habis itu ya perusahaan bubar. Begitu. Itu ya. Jadi poin pentingnya sebenarnya ada di sini.
di bagian C sama bagian D. Ini poin pentingnya. Coba kita bahas. Nah, terus setelah itu kita di sini bahas terkait dengan gambaran klaim. Nah, gambaran klaim ini jadi si perusahaan kewajiban perusahaan itu nggak semuanya bakal dilunasi atau diselesaikan. Jadi kewajiban perusahaan itu nggak semuanya bakal dilunasi atau nggak diselesaikan. Maksudnya gimana? Jadi kan ini ya, ada interval waktu sini ada interval waktu di sini itu gugatan. Nah, di sini putusan. Nah, jadi untuk klaim yang diajukan setelah tanggal putusan itu nggak semuanya bakal diselesaikan. Tapi ada pengecualian untuk klaim, misal ada agunannya, terus agunan tersebut ternyata bisa menutupi klaim tersebut, itu bakal diselesaikan. Karena kan itu menguntungkan bagi perusahaan. Oh ya, agunan itu maksudnya jaminan ya. Agunan itu jaminan. Klaim di sini maksudnya klaim dari kreditor untuk mengajukan kewajiban, tuntutan kewajiban si perusahaan kepada kreditor, kayak gitu. Jadi yang diakui klaimnya itu dari gugatan sampai putusan. Nah, terus dari gambaran klaim ini nanti kita lanjut buat prioritas penyelesaian kewajiban. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini ada yang mau tanyain? Overview materi? Cis, tolong ulangin yang tadi. Yang mana? Yang tadi klaim habis putusan itu kalau ada agunan. Oh, jadi nggak semuanya klaim yang diajukan oleh si kreditor itu dapat dilunasi atau masuk prioritas. Jadi hanya beberapa aja yang dimasukkan ke klaim kewajiban ini. Kenapa? Kalau rugi ya kurator berarti udah mengabaikan aja karena perusahaan ini lagi mengalami sulit gitu. Nah, makanya cuma yang untung aja yang bakal diambil klaimnya oleh si kurator kayak gitu. Tapi sederhananya di soal kayaknya nggak sampai situ sih, buat ini apa tuh namanya, bakal gini aja nanti misalkan yang bakal jadi poin penting dari time frame ini tuh sebenarnya kayak gini. Misal ada accounts payable sebelum gugatan. Misalkan ada accounts payable yang sebelum gugatan. Nah, atas accounts payable itu nanti masuk ke prioritas 3. Nah, kalau misalkan perusahaan itu bukan perusahaan, ada kreditor yang mengajukan klaim pada saat interval dari tanggal gugatan sampai dengan tanggal putusan. Jadi misal gini ya, misal perusahaan punya apa nih? Jangan apa deh. Accounts payable sebesar 200. Nah, atas accounts payable 200 ini ada utang nilainya 10 itu diklaim pada saat interval tanggal gugatan sampai dengan tanggal putusan. Di sini nih. Nah, berarti yang utang 10 ini masuknya ke prioritas 2 gitu. Masuk ke prioritas 2. Nah, atas accounts payable yang diklaim sebelum tanggal gugatan itu maksudnya dia nggak minta klaim gitu, ya udah dia logikanya gini. Jadi yang gugatan sampai putusan dia begitu si perusahaan lagi bangkrut, nah ternyata emang si kreditor ini tuh butuh uang, makanya dia menggugat gitu, ikut menggugat istilahnya
Makanya di situ masuk ke prioritas 2. Nah, atas 190 ini karena dia sebelum gugatan emang udah dari lampau gitu utangnya. Nah, makanya 190-nya ini masuk ke prioritas 3. Gitu. Nah, ngerti nggak? Gimana? Itu prioritas 2 karena nggak ada agudan ya? Iya, Ah, ini karena akun payable asumsinya nggak ada agunan ya. Ini nggak ada agunan asumsi. ah, Kalau oke agunan, oke Jis. kalau ada agunan kan pasti auto masuk ke prioritas 1 gitu kan. Karena di sini nggak ada agunan, ya pilihannya akun payable ini antara dia masuk ke prioritas 2 atau prioritas 3. Nah, karena di sini yang utang 10 itu diklaim di interval tanggal gugatan sampai dengan putusan, makanya diakui masuk ke prioritas kedua. Nah, selisihnya atau sisanya itu masuk ke prioritas 3. Kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jis, Yo mau yo. nanya, Oh, buat tahu buat tahu ini prioritas 1, 2, 3, 4 itu kita harus hafal ininya ya. Apa? nanti. Nah, ya, Oke. habisin ya. Habis ini masuk prioritas. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sebenarnya di sini sih peringkat plan. Kita pindahin di sini. Di sini. Jadi kita setelah tahu kan ini gambaran klaimnya, habis itu kita membuat kurator itu membuat peringkat klaim. Kewajiban mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena belum tentu aset non cash, aset cash perusahaan itu dapat menutupi semua kewajiban yang dimiliki oleh kreditor. Makanya dibuat peringkat klaim ini kayak gitu. Nah, gimana cara tahu peringkat ini? Jadi sebenarnya nggak perlu dihafal sih. Peringkat 1 itu pasti piutang, bukan piutang, utang yang ada agunannya atau utang yang ada kewajibannya. Udah itu aja. Itu peringkat 1. Oke. Peringkat 1 pasti gampang ya. Utang yang ada agunannya atau jaminannya. Nah, untuk peringkat yang kedua, itu yang pertama di sini ada biaya administrasi selama proses kepailitan. Biaya administrasi ini termasuk biaya kurator, biaya likuidasi itu masuk ke peringkat 2. Gitu. Nah, terus yang kedua, di sini ada klaim yang terjadi antara tanggal ketika gugatan pilot dilayangkan hingga putusan pilot. Nah, ini yang maksudnya tadi. Kalau ada utang tanpa agunan, bilangnya tanpa jaminan aja lah biar enak ya. Kalau ada utang tanpa jaminan, itu diklaim pada saat interval waktu gugatan sampai dengan putusan, nah itu masuknya ke prioritas ketiga. Kayak gitu. Prioritas kedua. Nah, kalau yang sebelum gugatan itu nanti masuk ke prioritas ketiga, kayak gitu. Terus yang ketiga, di sini ada wages payable. Wages payable ini ya pokoknya gaji, upah, komisi yang seharusnya dibayarkan dalam waktu 6 bulan sejak putusan pilot. Nah, di sini maksudnya dia seharusnya di tanggal putusan ini kan ada klaim nih, seharusnya dibayar gaji. Nah, untuk 6 bulan ke depan nantinya. Nah, itu nanti bakal diakui sebagai wages payable yang harus dibayar pada prioritas kedua. Terus yang keempat, di sini ada uang pesangon. Yang kelima, di sini ada unearned revenue. Dan yang keenam, di sini ada tax. Jadi kita kelompokkan aja nih. Yang peringkat 2 itu ada apa aja. Peringkat 2. Di sini ada biaya administrasi, likuidasi. Terus yang kedua, di sini ada akun payable yang tadi ya. Akun payable yang diklaim antara tanggal
Nah ini ya, jadi kalau dikelompokkan secara garis besar kayak gini, ada biaya administrasi likuidasi, ini termasuk biaya kurator, terus biaya likuidasi, terus yang kedua di sini ada account payable yang diklaim antara tanggal gugatan sampai dengan tanggal putusan. Terus ada yang ketiga, sebenarnya dibagi jadi garis besar, itu utang atas pembayaran gaji. Nah, atas pembayaran gaji ini ada dua kan, ada utang emang benar pure gaji kepada pegawai, terus yang kedua utang untuk pesangon. Nah, yang kelima ini terkait dengan unearned revenue. Unearned revenue ini jadi perusahaan udah nerima uang, tapi penyelesaian kewajibannya itu belum diselesaikan. Itu unearned revenue. Terus yang keenam taxes, itu prioritas yang kedua. Nah, terus yang prioritas yang ketiga, berarti di sini ada klaim legal yang jatuh tempo. Maksudnya, jadi dia diklaim setelah jatuh tempo putusan, udah ada putusan, terus dia baru ngeklaim. Itu masuk ke ranking 3. Klaim legal yang pengajuannya terlambat, terus klaim legal seperti denda, sanksi pembatalan, yang keempat bunga dari utang klaim prioritas namun tak berjaminan. Nah, maksud yang keempat ini, jadi misal di trial balance itu ada interest payable, nah tapi nggak ada keterangan nih interest payable ini diagunkan atau enggak. Nah, itu berarti masuk ke ranking 3. Kayak gitu. Oke, ya. Ini yang kemarin ditanyain ke Pak Amri. Jadi, kalau nggak ada keterangan, interest payable-nya masuk ke mana? Nah, itu masuk ke prioritas ketiga. Kalau interest payable-nya itu diagunkan, terus termasuk sama mortgage payable yang diagunkan juga, nah itu masuk ke prioritas ke-1. Gitu. Sisanya peringkat keempat itu buat shareholder. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Yang ranking 3, yang A sama B masih kurang paham. Yang A sama B ya? A sama B, misal dia ada accounts payable. Nah, dia diklaimnya itu setelah tanggal putusan. Nah, berarti itu masuk ke ranking 3. Itu yang B. Yang A juga sama sih sebenarnya. Oh, ini setelah tanggal putusan gitu. Dia masuk ke ranking 3. Sederhananya gini aja. Pokoknya kalau ada utang di luar dari ada apa ya? Ada peristiwa ini utang yang diklaim pada saat tanggal gugatan sampai dengan tanggal putusan itu masuk prioritas kedua. Nah, di luar dari itu ya udah masuk ke prioritas ketiga. Itu aja biar gampang. Itu enggak? Masuk enggak? Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau ada yang mau tanyain, oh ya, sini tambahan lagi, kenapa ini peringkat keempat shareholder? Karena ciri dari corporation atau perseroan ini kan pemegang sahamnya itu tanggung jawabnya sebatas uang yang diserahkan aja, makanya dia masuk ke prioritas keempat kayak gitu. Terus ada ini juga kan di manajemen keuangan high risk high return. Dia high risk returnnya tinggi, berarti resikonya juga tinggi, makanya di sini taruh di prioritas keempat kayak gitu. Terus di manajemen keuangan juga kita pernah belajar kalau perusahaan itu prioritas utamanya untuk bayar debt dulu baru pemegang saham kayak gitu. Oke, kita bahas soal yang ketiga. Aduh, ini pusing nih. Ini kita buat kopi aja deh. Ini kayaknya udah punya format. Mana? Ini ya. Di sini soalnya apa sih? Ya, soalnya kepotong lagi. Oh ini. Oke. Sini kita masuk ke
schedule statement of affair yang dibuat oleh perusahaan. Nah, di sini kita kalau disuruh buat statement of affair itu dikerjainnya dimulai dari sisi aset dulu. Kerjain dari sisi aset. Sebenarnya ini kayak seakan-akan kita disuruh buat rankingan gitu. Penyelesaian kewajiban yang harus diselesaikan. Jadi yang pertama, masuk dulu ke aset yang dijaminkan. Aset yang dijaminkan di sini bisa dilihat dari keterangan sini ya. Tanah dan bangunan dijaminkan sebagai jaminan untuk hutang hipotek serta setiap bunga masih harus dibayar atas hipotek. Berarti di sini masuk ke land and building. Land and building di sini nilainya 220. Terus untuk hipotek di sini berarti mortgage 100.000, 100.000. Interestnya di sini 10.000. Ini kita sum up. Di sini ada land and building untuk yang dijaminkan terkait dengan mortgage payable. Nah, ternyata nilai dari land and building-nya itu lebih besar dari utang yang harus diselesaikan. Di sini berarti masuk ke atas kelebihannya ini, atas aset kelebihannya itu untuk melakukan pembayaran ke peringkat yang berikutnya, kayak gitu. Jadi di sini ada kondisi di mana aset yang dijaminkan itu lebih dari liabilitas. Nah, kalau kondisinya kayak gini, berarti kelebihannya ini untuk membayar rankingan yang berikutnya, kayak gitu. Nah, ini kita tambahin aja. 110. Nah, ini yang dimaksud fully apa sih? Ya, pokoknya semuanya dapat di cover gitu. Nah, terus yang selanjutnya, ada lagi ya. Wesel bayar dijamin dengan peralatan, tetapi bunga wesel tidak dijamin. Nah, ini hati-hati ya. Berarti di sini ada yang kedua, ada wesel bayar nih, notes payable. Notes payable di sini 100.000, tapi interestnya nggak dijamin. Wesel bayar dijamin dengan peralatan. Sorry. Ini equipment dulu. Equipmentnya di sini sebesar 70.000. Enggak, ini land and building-nya bukan diambil dari book value ya, tapi dilihat dari nilai estimasi atau net realizable value. Berarti sini land and building 190. Terus di sini equipment untuk membayar atau dijaminkan not payable. Not payable. Not payable-nya di sini 100.000. Nah, ternyata di sini belum mengcover. Berarti di sini 0. Oke ya. Terus ada lagi nggak aset yang dijaminkan? Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke sini. 2 aset yang tidak dijaminkan. Aset yang tidak dijaminkan, di sini ada cash. Terus 10.000 piutang, 50.000 persediaan, 70.000 peralatan udah, tanah bangunan udah, goodwill di sini 0 ya, reservoir value-nya. Nah, di sini untuk membayar. Nah, berarti cash available, priority, non secure, and priority itu masuk. Nah, kalau cash ini ya, jadi peringkat 1 itu keterangannya secure, ini perankingan ya. Keterangan ranking. Keterangan ranking itu yang pertama secure and priority
Nah, yang kedua, unsecure dan priority. Ini unsecure dan non priority. Keempat, unsecure dan udah sisanya remain gitu. Nah, berarti sini cash available non secure and priority ditotalin 130 sama 80.000 kayak gitu. 80.000 ini dari sisa land yang menutupi mortgage payable gitu. Terus udah ketemu cash available non secure and priority, kita beralih ke yang liabilities ya. Ini kita sini dulu. Ini beralih ke sini. Nah, terus di sini ada mortgage payable. Mortgage payable nilainya 100.000. Interestnya di sini 10.000. Land and buildingnya di sini 190 ya. 40 sama 150. Berarti di sini 170. Benar. Benar. Nah, karena di sini liabilitas itu tertutupi oleh land and building atau aset yang dijaminkan, berarti di sini nggak masuk ke unsecure and non priority. Nah, terus di sini yang selanjutnya kita hapus dulu. Yang selanjutnya di sini ada not payable. Ini sebentar, bentar, maaf. Kenapa? Itu land and buildingnya 190 kayaknya. Oh iya, sorry, 190. Oke, 90 ya. Nah, di sini tetap 0. Thank you, Tas. Terus di sini not payable. Not payable-nya di sini 100.000. Tapi asetnya ternyata cuma 70.000. Nah, di sini ketika liabilitas itu lebih dari aset yang dijaminkan, selisihnya masuk ke unsecure. Masuk unsecure. Gitu. Rank secure sama priority atau ranking 1 udah selesai, kita lanjut ke ranking 2. Ranking 2 di sini berarti urutannya ini ya ranking 2 maksudnya ya. Ini ranking 2. Ini ranking 2. Nah, ini ranking 3 maksudnya. Ranking 2 di sini ada utang dagang. Ada keterangan tambahan nggak sih? Upah dan gaji timbul 9 bulan terakhir dengan kontribusi. Nah, ini termasuk ranking 2. Di likuidasi diperkirakan 50.000 ranking 2. Nah, di sini ada akun payable. Akun payable-nya di sini masuk ke enggak, ini masuk ke ranking 3 semua. Upah dan gaji. Sini wages payable. 30.000. Terus ada pensiun. Di sini 20.000. Taxes 80.000. Terus ada lagi nggak? Oke, cukup. Ini total. Nah, ini masuk ke ranking 2 nih, yang 130. Nah, setelah itu kita buat yang ranking 3. Ranking 3 dibuat di sini aja. Ada akun payable. Itu 120. Terus ada interest payable. Interest payable atas not payable tadi kan nggak dijaminkan, berarti itu masuk ke peringkat ketiga atau unsecure and non priority. Di sini ada 2.000 ya. Udah belum? Utang dagang ada lagi nggak?
2000 cek. Nah, terus di sini ada ranking 4 itu modal saham. Modal saham di sini 70.000 share capital ya. Tuh. Terus di sini ada RE defisit. Di sini maksudnya RE 20.000. Di sini 70.000 minus 20.000. Mortgage ini sama. Ini match value. Value-nya kita bawah aja. Variable sini. Terus kita totalin sama nggak ya hasilnya? Bisa sama. Oh ya pas 512. Di sini oke. 512. Nah, sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Sampai liabilities. Jadi ini yang masuk ranking 2, ini yang masuk ranking 3. Total ini. Gitu. Ada mau tanyain? Yes, kenapa akun payable-nya masuk ranking? Akun payable kenapa masuk ranking 3? Karena di sini kan nggak ada keterangan tambahan yang diajukan pada saat gugatan sampai dengan putusan. Berarti auto masuk ke ranking 3. Kayak gitu. Oke. Bisa kan? Mm-mm. Oke. Nah, dari sini udah ketahuan ini ranking 2, ini ranking 3-nya. Udah di sini berarti paid for non-secure and priority. Rank 2. Di sini 130. Terus cash available non-secure and non-priority. Tinggal tambahin aja. 80.000. Nah, terus paid for non-secure and non-priority. Di sini nilainya 152. Berarti di sini ada defisit kan? Estimate defisit. Nah, itu. Di sini ada estimate defisit. Kita tandain ya, biar gak bingung. Nah, gitu. Terus masukin book value-nya semua. Aset. Equipment book value berapa? 70.000. Dan and building 220. Cash sama. Menggupil aja yang beda. Di sini 42. Oh, kalian. Nah, apa ini yang kurang? Cash, piutang, persediaan 110 ya? Gupil 42. Tanah bangunan 220. Peralatan. Ah, apa yang kurang? Piutangmu itu loh. Piutangnya harus 60. Oh iya. Udah pas ya. Ini book value-nya balance. Book value balance. Di sini ada estimasi defisit minus 72.000. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanyain? Nah, di sini kalau aset
yang dijaminkan kurang dari liabilitas, berarti di sini masuknya ke kewajiban unsecured and tidak gitu. Ada mau tanyain? Kalau ada kita lanjut ya. Ini soal 3. Ini kayaknya ada beberapa perbedaan sih. Soalnya di sini dia dimasukin interest atas not payable-nya itu dimasukin ke aset yang dijaminkan. Padahal di sini udah jelas ya. Kalau interest payable atas wesel bayar itu tidak dijamin. Gitu. Mungkin ada keliru. Nah, terus soal 4. Soal 4 juga kita jangan pakai yang kayak gini. Kita pindahin. Soal 4 ini lebih gampang. Ini cash available 120.000. Sini ada ranking, ada keterangan, saldo, payment, sisa. Oke. Kita masukin dulu saldonya semua. Di sini kan ada cash available 120.000 untuk membayar seluruh kewajiban yang ada di sini. Kita masukin dulu, kita buat perankingan ya. Yang ranking 1 mortgage, di sini cari dulu nih utang yang dijaminkan oleh aset. Di sini ternyata utang yang dijaminkan itu hanya utang hipotek. Ini nih ya, mortgage payable. Dijamin oleh properti yang dijual seharga 80.000. Bentar deh. Utang hipotek yang dijamin oleh properti. Oh iya benar. Saldonya berarti sini 60.000. Nah, terus di sini ntar kita masukin saldo aja dulu semua ya. Di sini ada salaries payable. Mana salaries payable? Oh ini yang salah. Mungkin dari yang sebelumnya. Terus kita cari yang ke ranking 2. Oh ternyata ada notes payable juga nih ranking 1. Notes payable. Saldonya sini minus 30.000. Utang hipotek udah, notes payable udah. Terus di sini ada biaya wali amanat, berarti masuk ke sini ya. Biaya wali amanat, kita masuk administrasi aja. Oh. Ini biaya wali amanat. Biaya wali amanat 16.000. Terus ada hutang akun, itu masuk ranking 3, ada pajak properti, taxes payable 4.000. Setoran pelanggan 1.000 dari masing-masing 2 pelanggan yang memesan produk yang tidak pernah dikirimkan. Nah ini artinya unearned revenue. Jadi pelanggan itu udah bayar tapi barangnya belum dikirimkan. Berarti masuk ke prioritas kedua ini. Unearned revenue. Sini 2.000. Ini 4.000.
Terus masuk ke ranking 3, di sini ada akun payable. Akun payable-nya di sini minus 30.000. Apa nih yang belum? Sekarang pelanggan, administrasi udah 16, 4.000, 2.000 unearned, akun payable 30.000. Oke, resip. Gini ya. Ini gini. Diselesaikan dari yang pertama dulu. Sini mortgage, agunannya properti, nilainya 80.000. Ada mortgage, agunannya properti 80.000, sisa utang, sisa kas. Berarti sini ada sisa kas sebesar 80.000. Nah, terus not payable ini diagunkan dengan piutang yang 30.000 dikumpulkan dan 10.000 itu dihapuskan. Ada utang yang 30.000 dikumpulkan dan 10.000 dihapuskan. Oh, jadi si perusahaan itu ternyata cuma bisa menagih 20.000-nya aja, 10.000-nya itu dihapuskan. Benar nggak? Oh ya benar. Jadi sini diagunkan oleh receivable sebesar 20.000. Nah, berarti di sini ada sisa utang 10.000. Sampai ranking 1 udah selesai. Kita buat cash available-nya. Sisa cash-nya berarti di sini 120 ditambah dengan 120 ini kan. Enter dah, sorry. Bentar. 20. Ini cash available itu dari sini cash available ditambah dengan sisa kas dikurangi dengan payment dikurangi dengan ini. Nah, biar urut. Cash available dikurangi dengan property dikurangi dengan receivable terus ditambah dengan ini. Nah, ini sisanya nih available buat membayar yang nomor 2. Gitu. Terus di sini ternyata bisa mengcover semua. Ini juga. Berarti sisa kasnya 18.000. Gitu. Sisa kas ini 18.000 untuk membayar. Nah, sisa utangnya tadi not payable yang nggak ketutup ada 10.000. Nah, berarti masuk ke sini. Not payable sisa masuk ke sini. Nah, 18.000 ini berarti kita buat rasio. Ini ada akun payable. Di sini nilainya 30.000. Terus ada not payable sisa nilainya 10.000. Kalau ditotalin itu 40.000. Ya udah nanti dibuat persentase aja. Ini allocated untuk akun payable. 13.500 untuk not payable. Tinggal ke bawah ini aja.
Sampai sini ada mau tanyain nggak? Bingung nggak? Dia mau tanyain? Ada mau tanyain nggak? Ini bingung. Ini dah apa? Salah dah, bentar. Oh bener nih. 13,5, ini 4,5, ini 18.000. Oke. Ini ya, nanti schedule kayak gini. Ini kita warnain jarangnya. Biar enak dilihat. Oke, ini soal 4. Terus soal 5. Sebenarnya sama kayak yang sebelumnya. Soal 4 sama nomor 5, skemanya sama. Di sini ada uang tunai 74.000 untuk membayar sisa klaim. Kita buat dulu prioritas atau peringkat kayak gini. Untuk peringkat pertama kita cari utang yang ada jaminannya. Utang yang ada jaminannya di sini bentar. Utang yang ada jaminan. Bunga baru dibayar. Di sini interest accrued from not payable, asumsi wesel berjamin. Sebenarnya ini kalau nggak ada keterangan dia dijamin atau enggak, sebenarnya jangan dimasukin ke ranking 1 ya. Jadi dimasukin ke ranking 1. Nah, terus masuk ke ranking 2. Ranking 2 di sini ada hutang upah masuk ke ranking 2, just payable, nilai klaimnya 21.000, dibayar 21.000. Terus yang kedua ada hutang pajak properti, taxes payable 7,5, dibayar 7,5. Klaim sebelum penunjukan wali. Nah, maksudnya klaim sebelum penunjukan wali itu yang di sini. Kan putusan itu wali itu kan ditunjuk setelah adanya putusan kan di sini. Hakim menunjuk kurator. Setelah perusahaan dinyatakan valid atau ada putusan dari hakim. Nah, kalau ada keterangan klaim yang diajukan belum penunjukan wali, berarti antara gugatan sampai dengan putusan. Makanya di situ masuk ke rankingan kedua kayak gitu. Itu ya, untuk soal 5. Ini 4.000. Terus ada biaya wali amanat. Biaya wali amanat ini masuk ke administrasi expense. Nah, di sini berarti totalnya 47.500, kas yang dimiliki 74.000, sisa kasnya 26.500. Terus lanjut ke ranking 3. Di sini ada akun payable 22.000, ada hutang jaminan, hutang tanpa jaminan 28.000. Terus di sini ada tambahan lagi. Dan tambahan lagi ada interest payable unsecured. Interest payable unsecured tadi nilainya sebesar 3.000. Nah, di sini sisa kasnya 26.500, tapi untuk menutupi 53.000 nggak cukup kan? Karena nggak cukup, kita buat rankingan atau buat rasio. Nah, rasio yang diambil itu hanya akun payable sama hutang tanpa jaminan. Akun payable di sini nilainya sebesar 22.000. Terus hutang unsecured di sini 28.000 total. 50.000 berarti kas yang akan dialokasikan allocated. Ini akun payable. 26.500.
11.660. Terus untuk hutang tanpa jaminan, ini kita kebawain aja. Ini kalau di sum up hasilnya 26.500. Oke. Ini yang kemarin sempat dibahas sama Pak Amri kalau interest payable itu di ranking 3 nggak masuk rasio. Interest ini kita keluarkan, cuma rasionya akun payable sama hutang aja. Kayak gitu. Terus dialokasi ke akun payable ternyata 11.660, hutang unsecure 14.840, kayak gitu. Nah, itu sih. Sampai sini ada mau ditanyain nggak? Terus kalau interest yang masuk ke rasio itu kalau interestnya kayak Apa? beban bunga utang bunga. Kalau yang di soal ini kan dia nggak diikutin buat perhitungan rasionya kan. Ada nggak yang diikutin ke perhitungan? Nggak ada. Kasusnya kayak gimana? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada yang dimasuk. Kalau maksudnya kalau di ranking 3 kan? Iya. Nggak ada. Ini yang kemarin sempat dibahas. Kalau interest payable di ranking 3 itu, misal ada sisa di sini cash available untuk pembayaran buat unsecure non-priority atau ranking 3, terus ternyata cash-nya itu belum bisa menutupi dari total kewajibannya, itu kan dibuat rasio. Nah, misalnya di sini ada interest payable, atas interest payable ini nggak dimasukin rasio. Jadi dia masuk ke prioritas terakhir gitu. Itu sih logikanya. Terus tapi yang ngitung rasio ini cuman buat yang di ranking 3 atau ada? Nggak, tergantung cash sisanya aja. Misal ternyata di sini ya, untuk bayar di sini kan total ranking 2 itu sebesar 47.500 kan. Total 47.500. Nah, sisa cash untuk membayar kewajiban peringkat 2 itu ternyata cash available for unsecure and priority rank 2 itu cuma di sini 45.000 sisanya. Di sini sisa 45.000. Nah, terus total kewajiban di ranking 2 itu ada 47.500. Ya udah, berarti di sini kita buat rasio juga kayak gitu. Jadi ini untuk ini ya, kita pindahin aja ininya. Nah, di sini berarti nilai klaim dibagi total dikali dengan ini. Itu. Jadi nggak cuma di ranking 3, di ranking-ranking sebelumnya juga sama kayak gitu. Cuma bedanya tadi kalau di ranking 3 interest payable-nya itu kita mengeluarkan rasio interest payable di peringkat ketiga kayak gitu. Paham nggak, Ras? Paham sih, tapi buat interest rate dia nggak bakal ada di peringkat 2 atau bakal ada? Nggak mungkin. Jadi interest payable itu kemungkinannya kalau interest payable itu dijaminkan berarti masuk ke peringkat pertama. Nah, kalau ternyata nggak dijaminkan berarti masuk ke peringkat kedua kayak gitu. Oke, Zis, makasih. Yoi. Ada lagi mau tanyain? Jis rasio ini buat apa? Gak usah, sebenarnya bikin bingung tuh emang sih rasio itu buat apa gitu kan. Sebenarnya gini, Wat. Kan di sini ada sisa, jangan pakai rasio, ngomongnya jangan pakai rasio gitu deh. Jadi bingung ya. Jadi sini kan ada sisa 26.500 nih ya. 26.500. Kita bedain warna biru aja deh. Nah, 26.500. Terus untuk nutupin peringkat 3, liabilitasnya itu 53.000. Nggak cukup kan untuk menutupi ini? Cuma setengahnya ternyata. Cuma setengahnya. Nah, di sini kita harus bayar kewajiban ini yang ada 3. Nah, untuk kewajiban 3, khusus interest payable ini, kita harus keluarkan dulu. Ini keluarkan nih interest payable. Nah, berarti sisa untuk membayar akun payable sama hutang jaminan. Di sini. Nah, biar
adil, berarti kita buat prorata nih. Kita buat prorata berarti tinggal 22.000. Di sini utang unsecured-nya 28.000. Berarti secara total di sini 50.000 kan. Oke, kita bagi dulu nih buat akun payable, untuk bayar akun payable. Berarti untuk bayar akun payable itu kita buat proporsinya. Akun payable-nya 22.000, totalnya di sini 50.000, terus dikali dengan cash yang dibayarkan, kayak gitu. Utang juga sama. Paham nggak maksudnya, Bang? Ya paham, tapi kenapa nggak 11.60? Kenapa Maksudnya 11.000 yang masuk ke ini? yang mana? Yang dibayar itu, yang Ini ya? ditabel. Oh ini, oh iya sorry. Ini bikin bingung ya. Ini salah. Pantesan, ya benar. Nah gini. Oke, makasih Jis. Yo, ada lagi nggak yang mau tanyain? Lanjut apa gimana? Mau lanjut lagi? Iya. Hah? Iya. Tapi gimana ya? Terserah deh. Kenapa, Res? Terserah. Oke. Terutama kelompok 5 dulu, ada yang mau tanyain nggak? Gitu ya. Jadi sebenarnya fokus dari likuidasi perseroan itu kita paham klasifikasi dari pemeringkatan. Terus yang kedua buat statement of affair. Statement of affair itu ini, yang ininya nih. Sebenarnya kalau kita paham perankingan itu bakal gampang sih ngerjain ini. Gitu. Insya Allah bisa. Cuma nanti yang bakal dibikin bingung itu kita bedain nih antara NRV dengan book value. Gitu. Itu ya yang bakal bikin bingung. Terus liabilitas juga. Kalau liabilitas tabelnya kolomnya bukan NRV karena liabilitas dinilai bukan sebesar net realizable value ya. Gitu. Nggak ada yang tanyain? Udah aman? Jis mau tanya sekali lagi. Oh iya. Kalau yang di soal 5 ini, itu kan dibuat rasio kalau duitnya emang kurang buat nutupin semua. Kalau misalnya sisa uangnya itu masih cukup buat nutupin, itu interest payable bakal dibayar apa enggak? Ya, dibayar juga. Oh, oke. Jadi dilihatnya dari totalnya ya. Pas lihat di sini, lihat dari totalnya. Gitu. Oh ternyata misal gini aja deh. Misal di sini ternyata ada 50.000 gitu kan. Paham maksud pertanyaannya. Misal di sini ada 50.000. Nah, tapi totalnya di sini 53.000 kan. Berarti prioritas untuk membayarnya itu untuk akun payable sama utang jaminan aja gitu. Karena kalau kita pindahin ke sini, itu hasilnya kan bakal sama alokasinya gitu. Gitu bukan Res maksudnya? Enggak. Gini, coba ya. Misal sisa kasnya itu dikasih 60.000. 60.000 itu kan masih cukup buat nge-cover total peringkat 3 yang 53.000 kan. Nah, terus interest payable-nya kayak gitu bakal dibayarin apa enggak? Kayak gini kan benar. Sisa kasnya 50. 60. Oh, 60. Oh, ini jelas ya. Berarti di sini bayar aja semua. Akun payable, hutang jaminan sama interest payable. Berarti di sini ada sisa 7.000 untuk peringkat keempat. Ya udah untuk membayar peringkat keempat kayak gitu. Oke, Jis, makasih. Yoi. Terus untuk seterusnya juga sama ya. Ini juga sama sih. Kayak gitu. Nomor 6, nomor 7 itu juga sama kurang lebih. Cuma tantangannya nanti di sini nih. Kita hati-hati menyusun jurnal di sisi kuratornya nanti nih. Ini yang agak ribet juga. Kayak gitu. Tapi untuk statement of affair sama pembagian kas itu insya Allah lah aman. Oke.
Ada yang tanya lagi sebelum ditutup? Atau kalau ada yang pertanyaan materi sebelumnya juga nggak apa-apa ya?